ulas budaya dari kami. Saya Chandra Dipa, absen 19. Saya Mutiara Najma Muaram, absen 26. Saya Nasrona Tilminaki, nomor absen 28. Saat ini kami sudah berada di Desa Bangunkerto dan saat ini kita sudah ada di dekat tempat latihan karawitan Desa Budaya Bangunkerto. Yuk langsung aja ke lokasinya. Simak video kita ya. Karawitan berasal dari bahasa Jawa, rawit yang berarti halus dan lembut. Secara umum, karawitan adalah seni musik tradisional Jawa yang menggunakan gamelan sebagai instrumen utamanya. Karawitan mencakup vokal atau sinden dan instrumental atau gamelan yang memiliki laras slendro atau pelok. Isi dari pertunjukan karawitan sangat beragam, tergantung pada jenis gending atau lagu yang dimainkan. Salam budaya, salam budaya. Jadi karawitan di Kelurahan Budaya Bangunkerto ini kan mendapat bantuan gamelan dari Dinas Kebudayaan Bundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi merupakan desa budaya yang setelah itu jadi Kelurahan Budaya. Jadi di sebelumnya mendapat gamelan itu juga udah banyak grup-grup karawitan. Tapi kalau yang ibu-ibu guru TK atau PAUD itu selama sejak tahun 2020 itu mulai dirintis. Jadi guru TK PAUD se-Kelurahan Bangunkerto. Jadi setiap seminggu sekali mungkin lebih itu latihan. Ya pedoman saya karena ibu itu seorang pendidik biar untuk anak-anaknya tahu, misalnya tanya gamelan itu apa, gimana nabuhnya, asal dari mana dan sebagainya, itu intinya seperti itu. Karena ibu-ibu itu kan apa ya, kalau bapak-bapak kan umum untuk penabuh karawitan. Kalau biasanya kan yang umum itu kan yang sindennya yang cuman yang perempuan. Kalau ini kebanyakan ibu-ibu itu ya benar-benar dari nol, dari apa, kalau TK lah, PAUD, benar-benar dari PAUD, dari kecil, dari dasar sekali sampai ya pernah kemarin lomba karawitan di Kabupaten Sleman itu walaupun cuma sebagai peserta seperti itu. Dan kebetulan hari ini diminta oleh Bapak Lurah untuk menghibur tamu itu karena punya hajat pernikahan. Ini ras pantas kita mengolah kembali latihan. Acara-acara kelurahan, terutama acara kelurahan, misalnya di hari jadi kelurahan, gelar potensi kelurahan, gelar potensi di setiap event di daerah istimewa Yogyakarta itu pernah ibu-ibu.
sangat luar biasa, banyak yang ya tertarik dan mau bener-bener pengen sinau, pengen belajar, pengen tahu karawitan itu gimana, nabuhnya seperti apa, dan nyaman sampai sekarang masih berlanjut latihan. Secara umum, karawitan mengandung nilai-nilai estetika, filosofis, dan historis. Pertunjukan karawitan seringkali digunakan dalam acara-acara penting seperti upacara adat pernikahan, upacara adat hitanan, pertunjukan walang kulit atau wayang orang, dan berbagai kesenian lainnya. Sejak di Sekar Laras, sebelumnya kita belum pernah ada yang main gamelan gitu. Memang hal baru. Kita semua ini kan semua pendidik PAUD Sembangun Kerto. Diharapkan dengan adanya kelompok ini, kita sebagai pendidik bisa melestarikan budaya Jogja. Apalagi nanti bisa kita tularkan ke anak didik sama anak-anak atau generasi muda. Oke, kalau di Sekar Laras, awalnya saya dulu pegang demung. Kalau istilahnya bandungan, yang kedua pegang gong, yang terakhir ini pegang gunang. Dan gunang ternyata yang paling ngeri di antara mereka, di antara alat-alat gamelan yang lain. Kesannya karawitan kegiatan yang mengasihkan, butuh konsentrasi, butuh kecermatan, dan butuh komitmen. Ketika karawitan kan tidak bisa dilakukan sendiri ya, harus berkelompok. Nggak mungkin karawitan itu hanya dilakukan satu atau dua orang. Nah, komitmen ini yang jelas-jelas memberi andil yang sangat penting, karena ketika satu nggak datang ya sudah, kita nggak bisa main. Tuh. Kekurangan personil gitu. Ya, kekurangan personil, apalagi untuk alat-alat yang inti kayak gunang, gong, kendang, saron sama demung, kenong. Nah itu yang paling inti. Kalau itu salah satu nggak ada, kita nggak bisa main. Terus pesannya untuk generasi muda, karena gamelan ini benar-benar warisan budaya leluhur dan hanya ada di Indonesia, apalagi cuma ada di Jogja dan Jawa Tengah. Karena di lain wilayah walaupun di Indonesia nggak ada yang namanya gamelan kan. Sebelum kita menyesal besok-besok gamelan ini diakui oleh negara lain, karena sekarang bule-bule turis-turis asing itu berdatangan ke Indonesia untuk belajar gamelan dan mereka lebih jago dari orang Indonesia sendiri. Makanya generasi muda, ayo sebisa mungkin kita lestarikan. Gamelan terdiri dari berbagai macam instrumen musik, di antaranya saron merupakan instrumen pukul yang terbuat dari bilah-bilah logam, bonang instrumen pukul terbentuk pot-pot kecil yang disusun secara horizontal, kendang instrumen pukul yang terbuat dari kulit binatang. Gong merupakan instrumen pukul berukuran besar yang menghasilkan suara yang khas. Kenong adalah instrumen pukul berbentuk pot besar yang menghasilkan suara yang lebih rendah dari bonang. Selentem yaitu instrumen pukul yang terdiri dari bilah-bilah logam tipis yang digantungkan di atas tabung resonansi. Gender adalah instrumen pukul yang terdiri dari bilah-bilah logam tipis yang dipukul dengan tabuh khusus. Halo teman-teman semua, sekarang aku udah bersama salah satu anggota dari karawitan Sekar Laras. Sebelumnya aku sedang bersama Ibu Muslimah. Ibu di sini sebagai posisi apa, Bu? Posisinya sinden. Kalau boleh tahu apa aja kesan selama ada di karawitan sini? Luar biasa ya, tadinya saya yang belum bisa, walaupun sekarang belum bisa juga sih, tapi sudah banyak pengalaman yang didapat sekarang, termasuk tentang yang intinya kekeluargaan yang tadinya seperti apa jadi semua jadi Kalau untuk apa sih yang awalnya bikin
bikin ibu tuh jadi tertarik untuk mengikuti karawitan ini? Seni dari seni, iya. Gimana tuh? Dari seni ya, istilahnya gini, kalau banyak ya, sepertinya kalau dari tabuhan saja nih Mbak, dari tabuhan saja itu kalau kayak gini kan pakai rasa ya, pakai rasa. Jadi ketika nanti hubungannya di masyarakat itu kita istilahnya bisa saling ngomong masyarakat itu mudirosi kita, jadi memang dipakai di masyarakat juga. Oh, aku kudu bisa mahani kalau di bersosial ke masyarakat juga. Jadi selain buat nilai budaya, nilai kesenian, ada juga pelajarannya dari gamelan masyarakat. Selama di sini ada nggak sih Bu yang kayak jadi tantangan Ibu di sini? Kalau tantangan banyak ya, terutama saya kalau di sini kan vokal ya dari Sunda. Sementara saya itu yang benar-benar nol, belum bisa. Kadang kayak gini kalau mau kayak gini ada acara event kayak gini itu yang tiba-tiba harus bikin mah belajar pakai YouTube, pakai apa, walaupun ada pendampingnya ya, tapi di sana walaupun nanti ketika sudah belajar pakai YouTube ternyata ketika main masih salah nih, notasinya masih salah lagi, jadi benar-benar harus banyak belajar. Kalau kan sekarang karawitan, gamelan itu kan kayak generasi muda tuh kurang ya Bu yang minat gitu Pak. Ada nggak sih Bu tips atau saran untuk generasi muda supaya bisa lebih melestarikan lagi untuk gamelan dan karawitan? Kalau sebenarnya sih kalau sekarang itu kan di sekolah-sekolah itu banyak ya sudah masuk yang mulok ya, mulok itu mungkin di sekolah Mbak ada juga yang mulok karawitan kayak gitu. Mungkin awalnya itu sebenarnya nggak tertarik, tapi ketika sudah masuk itu enak nih. Karawitan adalah warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. Mari kita sebagai generasi muda bersama-sama melestarikan karawitan dengan cara mempelajari dan memainkan gamelan, menghadiri pertunjukan karawitan, mendukung seniman karawitan, serta memperkenalkan karawitan kepada teman-teman dan keluarga. Dengan melestarikan karawitan, kita telah ikut serta dalam menjaga kekayaan budaya bangsa Indonesia. Halo teman-teman, jadi kita sudah selesai menyorot kegiatan dari Karawitan Sekar Laras. Yeay. Tadi kami sudah mewawancarai beberapa anggota dan pelatih dari Karawitan Sekar Laras sendiri. Kami juga sudah merekap beberapa kegiatan dan beberapa lagu yang dimainkan oleh para anggota Karawitan Sekar Laras. Semoga dengan video ini kita dapat terinspirasi untuk ikut serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya karawitan. Salam budaya, lestari budaya. Salam budaya, lestari budayaku. Bye-bye. Terima kasih. Baik, Jadi gimana Nas? Kita tadi jam berapa Nas? Jam 8. Sekarang udah jam berapa Nas? Jam 17. Dan siapa Nas yang mau datang Nas? Mutiara Najmah Muharram. Kita benar-benar udah sabar baru datang dan dia tak ada ngomong di